Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rahmat ridho Allah SWT. Hari ini kami menyampaikan terkait komitmen belajar di SMA 2. Dengan adanya komunitas belajar di SMA 2, ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa, sangat memfasilitasi terkait dengan kegiatan guru dan rangka untuk memperdalam KM atau kurikulum merdeka. Dengan di komunitas ini, semua guru secara sesuai dengan mapel maupun lintas mapel, mereka selalu bekerja sama dalam rangka untuk memfasilitasi bagaimana mempresentasikan, bagaimana menggunakan metode agar anak mampu menguasai materi pembelajaran. Terkait dengan proses pembelajaran tentu ada namanya problem, tetapi alhamdulillah kami punya guru sigap dalam menangani segala permasalahan yang ada. Terkait dengan permasalahan ada, kesiapan anak, kemampuan anak, kehadiran anak, alhamdulillah saat ini sudah bisa terkomunikasi dengan baik dan terhandle dengan baik, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik karena komunitas belajar ini. Jadi tentu saja kita sangat berapresiasi terhadap LPMP terkait meminta seluruh SMA terkait khusus SMA 2 dalam rangka untuk mempertegas terkait dengan belajar ini. Dan semua guru, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Rahman, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sekaligus agen perubahan komunitas belajar di SMA Negeri 2 Banjarmasin. Kami berkomitmen memperkuat pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka melalui komunitas belajar. SMA Negeri Banjarmasin siap. Sosialisasi komunitas belajar di SMA Negeri 2 Banjarmasin tahun 2023 oleh Bapak Fauzi Rahman MPD. Ya Bapak ya. Sekali lagi kami himbau kepada Bapak Ibu. Kita ambil kebijakan apa itu komunitas belajar, kita pelajari secara singkat. Akhirnya kami membuat SK dan di kepala sekolah itu kita bagi menjadi 3 bidang Bapak Ibu. Bidang yang pertama itu adalah inovasi, transformasi dan inovasi pembelajaran dan kurikulum merdeka. Bidang yang kedua adalah tentang pendataan, IT-nya, kemudian PMM, pengembangan PMM atau merdeka mengajar. Bidang yang ketiga adalah pengembangan karakter dan pemberdayaan komunitas belajar di SMA Negeri Banjarmasin. Ada 3 koordinator, Bapak Ibu, nanti akan kita di luar ini akan kita rapatkan secara bersama-sama. Namun pada dasarnya Bapak Ibu, dalam komunitas belajar itu adalah salah satu upaya dari pemerintah dalam rangka strategi diseminasi untuk kurikulum merdeka. Kenapa? Karena tidak mungkin pemerintah memberangkatkan semua guru ke tingkat nasional, gitu ya. Jadi ini komunitas ada di sekolah kita, Bapak Ibu. Nanti coba kita pelajari lebih dalam seperti apa strateginya, gitu ya. Nanti kelompok-kelompok kita seperti apa nanti supaya nyaman. Nah seperti ini Bapak Ibu, misalkan ketika kita harus workshop belajar, siswa bagaimana? Tadi yang ditanyakan Bu, itu pertama kali, Pak, ini kalau semua guru siswanya kemana? Ya belajar, aku dipulangkan. Kita ada mahasiswa PPL, ya, yang notabene tanda kutip Bapak Ibu yang saya ceritakan kemarin juga mahasiswa PPL sekarang butuh penanganan yang serius. Menentukan komitmen dan nilai apa saja yang harus kita terapkan untuk menjalankan komunitas belajar di SMA Negeri 2 Banjarmasin. Ini bukan sihir ya Bapak Ibu. Nah jadi silakan, ini contoh dari Direktorat PSMK bahwa untuk melaksanakan komunitas belajar itu supaya tidak setengah hati. Berikut adalah penentuan komitmen dan tata nilai komunitas belajar SMA Negeri 2 Banjarmasin. Tiap anggota Komber siap kurikulum menuliskan komitmen tata nilai di sticky note. Mereka menuliskan semua pendapat mereka di sticky note dan ditempelkan di papan tulis. Berikutlah komitmen komunitas belajar SMA Negeri 2 Banjarmasin, dan ini adalah tata nilai SMA Negeri 2 Banjarmasin.
Penandatanganan fakta integritas komunitas belajar ramah guru oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Banjarmasin. Surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan bahwa SMA Negeri 2 Banjarmasin sebagai sekolah piloting. Dan ini adalah SK Tim Komunitas Belajar Ramah Guru SMA Negeri 2 Banjarmasin. Berikut adalah agenda Komunitas Belajar SMA Negeri 2 Banjarmasin. Nah, di kelas dulu tuh, di kelas FS 2 itu kayak sulit barang kaitannya menerima pembelajaran, kayak ada fokus dan nya tuh kayak banyak luring, terus asik sendiri dan gadgetnya. Nah, di kelas Vietnam kayak apa? Ya, kalau yang kita lihat kasusnya sama itu di kelas yang berbeda. Memang mereka tuh ada kadang-kadang fokus, kadang-kadang tidak fokus. Ya, tergantung anak-anak HP, gadget segala macam, apalagi dipengaruhi oleh sosmed dan kawan-kawan di luar. Berarti kayak sama aja lah. Hampir sama Hampir ya, sama. Kegiatan Kombel SMA Negeri 2 Banjarmasin. SMA Negeri 2 Banjarmasin memiliki kombel sebanyak 17 kombel. Berikut adalah nama kombel SMA Negeri 2 Banjarmasin. Berikut adalah komitmen dan tata nilai SMA Negeri 2 Banjarmasin. Rapat koordinasi dengan anggota koordinator kombel dan pengisian dashboard komunitas belajar, yang dimana setelah ada pemutusan MOU. Berikut adalah monitoring kepala BPP dan tim, dan ini adalah monitoring BGP dan tim. Berikut adalah dokumentasi kombel sejarah, kombel PKN, dan kombel biologi, dan ini adalah dokumentasi kombel PJOK, kombel matematika, dan kombel kimia. Dan ini adalah dokumentasi kombel PABP dan PAQ dan kombel BPK. Berikut video pembelajaran siklus inquiry kombel sejarah. Kenalkan, nama saya Irmawati. Saya di sini sebagai guru model komunitas belajar sejarah SMA Negeri 2 Banjarmasin. Dalam kesempatan ini, kami akan menampilkan implementasi siklus inquiry di kelas 10-6. Oke, selamat menyaksikan. Apakah anak-anak tuh ibaratnya itu buta map kah kalau tahu yang mana Itali atau yang mana Inggris ya?
Ditambah mungkin karena situasi ruangan yang Iya. terbatas. Ya, terus kalau dari KKPD ya memang kayaknya lebih sederhanakan seperti bahasanya tuh. Terus instruksinya Bu Irma kayaknya anak-anak tuh dari satu kelas tuh ya aktifnya aktif tapi agak susah, terus literasi itu balik lagi ya. Kayaknya di awal-awal kita ya evaluasi bersama tuh literasi. Sudah dikasih kan sama Bu Irma, sudah di internet kan ternyata masih bingung. Ini diapain ya Bu? Jadi loh ya kan jadinya kayak Padahal lumayan panjang untuk penjelasan instruksi di LKPD itu 1 lembar full. iya, dan anak tuh masih nggak ini karena literasi tadi ya. Mungkin literasi itu yang kurang. Mungkin bisa dicoba pakai alur kali ya, lebih anak-anak tuh kayaknya lebih visual kan. Jadi kayaknya oh di sini kayak ini. Berarti kita olahkan kayak rangka tapi tulisan. Ya, dia kayaknya lebih jengah kalau apa terlalu banyak teks. Nah, kayak gitu sih. Terus Terima kasih telah berkenan menyaksikan video siklus inquiry Komunitas Belajar Sejarah SMA Negeri 2 Banjarmasin. Semoga video kami memberikan manfaat kepada Bapak Ibu yang telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ada video siklus inquiry Kombes Bahasa Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bu Pian hari ini untuk menindaklanjuti Kombel Bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya selaku koordinator mengundang Bapak Ibu untuk berhadir dalam rangka yang pertama dulu yang kita lakukan adalah melakukan refleksi awal. Nah, jadi tujuan refleksi awal ini adalah masing-masing kita di sini mengemukakan permasalahan apa nih yang Bapak Ibu dapat saat mengajar di kelas. Itu ya selama ini mulai dari awal kita di bulan Juli kemarin sampai saat ini Agustus September ya. Nah, jadi mohon persilakan kepada siapa dulu Bapak yang atau Ibu yang mau memulai. Jadi pada saat pembelajaran ulun, ketika ulun tanyakan ini apa, mereka tuh seakan-akan takut untuk menjawab kayak itu. Nah, mungkin merasa kada percaya diri lawan kawan atau sopan lawan kawan. Padahal ini tuh punya kemampuan gitu untuk menjawab. Nah, itu nanti kita akan coba selesaikan masalah-masalah yang sudah Ibu alami di kelas tadi. Itu saja dari sekalian bisa langsung struktur, perasaan, sekalian bisa menunjukkan di mana letak itu kelompok dengan kata-katanya dan sekalian penjelasan tugasnya. Kalian siap, tapi dengan cara membuat pertanyaan silang tanpa pertanyaan nyambung kata. Ini selesai pertanyaannya akhir saat dia presentasi mana yang termasuk kata populer di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang dulu. Bagaimana kabar kalian yang hangat ini? Baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bisa berhadir. Paling tidak bagaimana melihat atau menyaksikan pembelajaran model untuk materi menulis teks argumentasi, gitu ya. Sekarang ada yang tidak hadir? Ada yang semua atau ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Berapa orang? 3 orang. Presentasi dulu ya. Anissa. Ya. Aleta. Ajwa. Moreno. Muhammad Amin. Muhammad Raihan. Dia. Sekarang aku tanya, sampai di mana materi kita kemarin? Sampai pada teks argumentasi. Teks argumentasi apa yang kita pelajari? Tentang menulis teks argumentasi. Kayaknya peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, pengetahuan metakognisi untuk berbagai tujuan secara logis
kritis, dan kreatif. Adapun tujuan pembelajarannya tidak lain adalah peserta didik dituntut untuk merancang dan menuliskan teks argumentasi dengan tema pilihan satu kata yang tepat di tiap kelompok masing-masing. Telah kami sajikan pada teks argumentasi kami yang menegaskan bahwa madu itu lebih baik daripada konsumsi yang gula, meskipun ada kurangnya dari madu, yaitu mengandung mempunyai kalori yang lebih tinggi. Namun kami sajikan lagi juga fakta yang mengapa madu itu dapat lebih baik dan bisa menjadikan gula. Ya, silakan. Mungkin itu saja terkait dengan menulis teks argumentasi. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran atau materi hari ini? Apa yang bisa kita simpulkan? Belajar cara menulis teks argumentasi sesuai dengan struktur dan bahasa. Yang kedua, dari membuat kisah kita sudah bisa menentukan pola-pola pengembangan paragraf untuk membuat sebuah teks argumentasi. 3. Kalimat kata dan kalimat opini. 4. Menemukan kata populer. Ternyata kata populer yang kesehariannya kita pakai itu banyak kita pakai juga untuk membuat sebuah teks argumentasi. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ada? Amin. Ada yang ditanyakan? Untuk pertemuan akan datang masih melanjutkan presentasi yang ada, tetapi mungkin dari versi pertanyaan yang berbeda, tidak seperti tadi, ya, dengan versi pertanyaan yang berbeda. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, berdoa maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video siklus inquiry Tombol Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya koordinator Kombel Matematika, nama saya Hairul Budiman, dan inilah anggota Kombel kami. Kali ini kami ingin menampilkan video pembelajaran siklus inquiry Komunitas Belajar Matematika SMA Negeri 2 Banjarmasin. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Tentang Kombel Matematika yang mana kita akan melaksanakan model pembelajaran inquiry ya, dari permasalahan yang kita temui di keseharian dan kita mengajar. Adakah Bapak Ibu merasakan permasalahan itu ya, kira-kira entah itu perilakunya, apakah itu dalam pembelajarannya, kira-kira adakah Bapak Ibu memiliki permasalahan itu? Akar, pecahan, pada dimensi 3 ya. SMA-nya kita selesai, penyelesaian di bawahnya itu kadang-kadang masih belum menguasai. Komunikasi matematis yang ulang. Ya, kalau yang awal. Jadi saya pribadi kelas 11 itu motivasi mereka belajar matematika itu kurang. Kelas di Bula ada yang dari IPA dari IPS, itu ada 1 orang anak di IPA, 1 orang di IPS.
yang sepertinya memiliki kebutuhan khusus ya. Kalau yang saya itu ada beberapa anak yang sering meninggalkan jam belajar. Untuk melanjutkan kegiatan kemarin, kita sudah melaksanakan refleksi yang mana kita sudah membahas tentang permasalahan siswa kemarin. Nah, untuk sekarang kita melaksanakan perencanaan awal. Perencanaan awal ini kita harus menentukan kelas model, guru model, dan permasalahannya apa. Kurikulum merdeka bagusnya karena tombel kan adanya di kurikulum merdeka. Contoh di kurikulum merdeka. Iya, karena kan berkelanjutan nanti di kurikulum merdekanya semua. Ini yang mungkin perlu kita. Nah, berarti berkaitan dengan motivasi berarti malah motivasi belajar matematika. Pokoknya kelas 12 Pak. Bilang bermetahun. Apa ya yang paling lupa Pak? Hari ini ya alhamdulillah ya senyum ceria. Satu, menghasilkan bahan kertas setengah jadi tapi banyak bahan dasar dan suatu ton. Bahan dasar kayu tersedia untuk produksi sebesar 500 ton berdasarkan Pemantik atau sudah materi sudah masuk komposisi berkaitan dengan fungsi langsung. Long ice breaking serba seru bermain konsentrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hadir hari ini siapa-siapa aja? Doa dimulai. Bapak minta kalian tangannya ke atas. Ke atas. Ke atas ya. Ke samping. Bawah. Nah, salah. Bawah mana Bapak? Bawahnya di atas. Diputar, stop. Ke atas. Kita sentuh pipi, dengkul. Dari 3 pertanyaan tadi itu berkenaan dengan fungsi aljabar ada konstan, fungsi linear dan fungsi kuadrat. Tapi kita kembali ya, fungsi konstan itu nanti fungsinya berupa konstanta, jadi berupa angka aja ya. Dalam proses pembuatan baju ada proses pembuatan apa sebelumnya? Nah, kita hari ini adalah menentukan hasil operasi pada fungsi. Kalian mampu menentukan hasil operasi komposisi pada fungsi dengan benar dan sistematis. Kita belajar kita hari ini adalah yang pertama orientasi pada masalah. Ini ada 2. Yang pertama adalah observasi untuk melihat keterampilan kalian, kekompakan kalian, gotong royong dan lain-lain. Setuju jika hampir setiap kali kita menggunakan kertas, tes pembuatan kertas. Seperti yang tadi kegiatan saya simak tadi sudah detail banget kegiatannya dari sampai pengeringan, jadi kayu bisa disampaikan juga kan, kayunya harus kering dan tidak berair. Untuk kelompoknya sudah Bapak tentukan kemarin ya, kelompoknya adalah heterogen, jumlah anggotanya ada 5-4 orang, total kelompok ada 8. Jadi silakan isi dulu biodatanya. Ya, itu kan salah satu contohnya. Tadi kan sudah Bapak masalah kayu. Isinya satu harinya apa? Wadah jawab. Barcode-nya silakan di-scan dulu, kalau sudah diolah jadi PDF. Berdasarkan gambar di atas, coba kamu sebutkan contoh lain dari proses pembuatan benda-benda yang ada di kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan kain sutra. Jadi dia menghubungkan proses dari sutra ke kain, makulat sutra ke kain sutra. Nah, ketiga adalah kelompok 4. Untuk kelompok terbaik ketiga adalah kelompok 4. Jika diberi bintang pembelajaran hari ini dari 1 sampai 5, berapa skornya? Siapa yang mau menjawab? Kelompok 8. 5. Alasannya kenapa jadi 5? Rame. Oke. Kelompok yang selanjutnya yang kita pelajari nanti adalah fungsi inverse. Bukan rangkuman.
Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari observasi kemarin, siklus pertama, siklus inquiry yang kita terapkan di kelas 11 D9. Ya, permasalahannya tentang motivasi belajar matematika. Nah, silakan Bapak Ibu menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kemarin. Silakan, siapa yang lebih dulu? Jadi untuk pembelajaran secara keseluruhan sudah menarik, akan tetapi mungkin memanajemen waktu yang agak kurang terkendali sehingga molor. Kemudian untuk lebih ke teknisnya dan perangkat itu salah satunya LKPD mungkin bisa dipangkas lagi. Keterlibatan secara seluruhnya itu belum maksimal. Ya, begitu masuk kapas langsung jadi kain. Nah, fungsi yang pertama tadi fungsi G, fungsi yang kedua tadi fungsi F. Boleh terkesan fungsi F yang pertama kemudian G, gitu. Dan nanti ada fungsi H yang mewakili keduanya, gitu. Yang dengan fungsi H itu include dua. Dari pembelajaran mungkin harus dilengkapi lagi Pak ya. Jadi LKPD harus dibagikan semuanya. Terus dari konten dari materi itu mungkin sebelum berbagi kelompok dijelaskan terlebih dahulu dan kurang terfokus pada tujuan utama kita itu menentukan komposisi fungsi. Mungkin Kalau kebetulan boleh masuk kondisi silakan. Ruangannya panas. Oh, ruangannya panas. Anak-anak itu kelihatannya motivasinya malah Belajar matematika sudah ada dari awal sampai tengah. Tapi mungkin durasi waktu yang terlalu lama, mungkin anak-anak sudah jenuh. Yang jelas di siklus pertama ini kayaknya masih belum maksimal. Makanya kita simpulkan Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan ke siklus kedua. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Kita lanjutkan siklus 2? Oke. Untuk siklus pertama ini kita lanjutkan ke siklus 2 yang nanti kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Saya akhiri kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.